Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali untuk melaksanakan bedah tajwid ngaji tahsin pekanan di hari Ahad yang insya Allah melanjutkan kembali di surah Al-Fajr. Kemarin terakhir itu sampai di surah Al-Fajr ayat 23. Nah, sekarang kita lanjutkan di Al-Fajr ayat 24. Ya, nanti mungkin bisa selesai, mungkin juga bisa tidak ya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat. Mungkin 2 kali pertemuan lagi. Baik, seperti biasanya nanti saya contohkan ya bacaannya, kemudian kita bedah tajwidnya. Setelah itu jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin mencoba membaca, maka dipersilahkan ya. Kalau tidak ada, ya kita lanjutkan ke ayat berikutnya sampai kurang lebih nanti jam 7:15. Baik, saya mulai. Ya, ada apa? Ada ya. Ustaz menjelaskan dulu kan? Ya, saya menjelaskan dulu seperti biasanya ya. Kita mulai dari ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, di ayat 24 ini diawali dengan yaqulu. Yang pertama huruf ya ya, dia huruf ya tipis ya di tengah lidah. Di ayya dipastikan yang berperan adalah tengah lidahnya. Bukan ayya tapi ayya ya yaqulu. Kemudian qaf ini sering terjadi juga huruf qaf membacanya terlalu berlebihan menjadi yaqu, yaqulu. Nah, jadi tidak perlu seperti itu ya. Cukup naikkan saja pangkal lidahnya ya, secara normal. Kemudian bunyikan vokal u, ki, ko. Nah, seperti itu ya. Tidak perlu sampai ada, kalau orang Jawa bilang tekleknya itu tidak perlu terlalu berlebihan. Yang penting bisa terbedakan antara huruf kaf dengan huruf kof ya. Kalau kita membaca yakulu, nah itu menjadi kaf. Maka perlu diperhatikan karena dua huruf itu kan eh, sangat dekat sekali tempat keluarnya. Dan ini qafnya 2 harokat, maka tunaikan 2 harokatnya ya. Yaqulu ya laitani, ya. Ya-nya 2 harokat, ada fathah berdiri di sini, kemudian ada lai ya, ada huruf lin ya, yaitu ya sukun yang didahului harokat fathah. Maka ini dibaca dengan halus saja dengan lembut. Jadi ya laitani tidak perlu diberikan sentakan yang berlebihan. Ya laitani, nah, nggak perlu sampai seperti itu. Dan ketika membaca begitu ya justru malah memberatkan juga sebenarnya. Nah, jadi ringan saja karena belajar tajwid itu hasil akhirnya adalah meringankan bacaan ya, bukan malah memberatkan bacaan.
Nah, sehingga dengan meringankan bacaan, kita bisa membaca dengan mudah dan bisa membaca dengan waktu yang lebih lama. Ya. Karena banyak sekali pembelajaran tajwid yang justru malah dalam prakteknya itu menjadi berat hurufnya ya. Ketika melafatkan huruf A misalnya harus sampai benar-benar mangap, ya harus sampai benar-benar membuka sampai 4 jari harus bisa masuk. A, begitu. I-nya harus benar-benar sampai ketarik ke belakang, nah, itu justru malah menyulitkan dan bisa jadi sampai ke dalam taraf takaluf ya atau berlebihan. Kemudian ya laitani ya huruf ta dia ada sifat yang namanya hames. Nah, maka tunaikan ya hamesnya ta ti tu ya laitani. Kemudian ninya 2 rokat. Ya, ada ya sukun setelah kasroh. Kemudian tu. Nah, di sini dalnya bertasdid, jangan sampai dilupakan ya. Tasdidnya jangan sampai ditinggal. Dan huruf dal itu perlu juga diperhatikan dia ujung lidahnya digusi ya atau di tempat tumbuhnya gigi seri atas, bukan di langit-langit, bukan pula di ujung gigi seri atas ya. Atau bukan pula di lebih ke bawah lagi ya. Misalnya jadi koda, nah itu nggak cocok ya. Ini baru kemarin ya, hari 1 hari yang lalu saya buatkan video tentang huruf dal ya di short YouTube bisa dilihat nanti ya. Kemudian qaddamtu, di sini ada mim sukun ya. Mim sukun juga dia punya sifat tawasub. Maka jangan dibaca dengan syiddah. Ini salah satu peringatan bagi para pembaca Al-Quran adalah membaca huruf-huruf sukun itu dengan berlebihan. Jadi qaddamtu ya. Yauma idin a adzabun alim. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang sesuai. Kalau huruf-hurufnya punya sifat syiddah, maka ya nggak ada masalah. Memang sifatnya begitu. Nah, kebetulan di sini huruf mim ya, dia sifatnya tawasud, maka ya tunaikan tawasudnya. Qaddamtu ya, jadi dia sedikit mengalir karena tawasud kan di pertengahan ya. Dia tidak tertahan dan pula tidak mengalir. Kemudian lihayati ini mungkin peringatannya ada di huruf H ya, huruf H. Ini di beberapa pembaca Al-Quran masih kadang tertukar antara huruf H dengan huruf H ya. Atau kalau biasanya H kecil dan H besar ya. Tapi sebenarnya ya nggak ada hak besar, hak kecil ya. Itu adalah hak dengan hak ya. Jadi nggak ada hak kecil, nggak ada hak besar. Tetapi hak dengan hak ya. Tapi kalau itu memudahkan ya silahkan dipakai. Yang penting jangan difahami dua-duanya huruf hak. Tetapi memang namanya secara nama sudah berbeda. Yang satunya adalah hak, ada di tengah tenggorokan. Yang satu lagi adalah hak, yaitu ada di tenggorokan bagian bawah. Nah, maka perlu diperhatikan. Jangan liha-liha, tapi liha, ha, hi, hu. Ya, dia halus ya. Lihaya, yaknya 2 rokat, ti-nya juga 2 rokat. Lihayati, nah, seperti itu ya. Jangan terlalu panjang. Nah, beberapa ada yang masih membaca ketika di penghujung ayat begini, ya. Lihayati, ahad. Nah, begitu. Padahal tidak semua di akhir ayat dibaca panjang ya. Ada aturan mainnya masing-masing.
Baik, saya contohkan sekali lagi. Kemudian kalau ada yang mau mencoba silahkan. Kalau ada yang mau bertanya juga dipersilahkan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Silakan kalau ada yang mau mencoba atau bertanya. Jadi Bu Umi, ya, Boleh, ya boleh ya, silakan. Pak. Boleh, boleh, silakan. Ayat 24 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqu ya yaqulu ya laitani ku yaqu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah ya, sudah bagus ya. Tinggal dikonsistenkan ya. Kofnya juga tidak terlalu berlebihan. Ada Syukran lagi? Ustaz. Gimana? Syukran Ustaz. Oh ya, Afwan. Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sekarang ayat 25. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. فَيَوْمَئِذٍ, fa dia hurufnya tipis. Nah, jangan sampai tertukar menjadi huruf P ya. Nah, jangan dibaca payauma, tetapi fa yauma. Yau juga sama yauma, ini huruf lin juga seperti yang tadi ya laitani, maka pastikan juga dibaca dengan ringan saja. Fayauma ya, bukan fayauma idzil la, ya, tapi fayauma idzil la. Kemudian ini hamzah ini cukup penting, masih banyak kita temukan di lapangan itu masih membaca dengan fayaumai, ya, fayaumai. Harusnya hamzahnya itu terbaca dengan tahqiq atau jelas ya, fayaumai. Ya, bukan mai tapi mai. Gitu. Karena hamzah ini menduduki apa ya, status yang cukup penting di dalam ilmu kiroat ya. Karena nanti memang di beberapa kiroat itu ada yang meringankan hamzah ketika membaca. Nah, cuman kalau di riwayat yang kita baca, nah, hamzah yang diringankan itu nggak banyak ya. Salah satunya di surah Fusilat itu ya, A'jamiyyu. Nah, maka yang tidak ada kaidah diringankan, ya jangan diringankan. Maka jangan dibaca dengan fayaumaidillah. Nah, itu jadi kurang sesuai untuk hamzahnya. Maka harus diperjelas fayaumaidil mai ya, bukan mai. Kemudian ada tanwin bertemu dengan lam ya. Berarti idgham bi bila gunnah. Cukup ditunaikan tasdidnya tanpa ditahan lama. Nah, biasanya huruf lam ya, huruf lam yang bertasdid ini masih banyak sekali yang membaca dengan sama seperti nun yang bertasdid sehingga terbaca fayauma idzillah. Nah, jadi kalau begitu ya berarti kurang kurang sesuai ya. Nun huruf bertasdid yang ditahan lama yang ada gunahnya itu hanya nun dan mim saja. Selain itu ya cukup tunaikan tasdid biasa ya. Cukup tunaikan huruf double biasa. Allah, abba, atta, asa ya dan seterusnya.
Kemudian lainnya ini ada alif setelah fathah, maka dia panjang 2 rakaat. Kemudian yu'adzibu. Nah, di sini ada zal yang bertasydid. Ya. Zal yang bertasydid, zal itu punya sifat salah satunya adalah rokhawah, ya, rokhawah. Maka ketika dia bertasydid, ya tunaikan rokhawahnya ya. Yu'adzi ya, bukan yu'adzi. Ya. Beberapa masih ada yang membaca yu'adzibu ya. Jadi kalau seperti itu seolah-olah di sini ada tambahan huruf yang lain ya. Entah huruf T, entah huruf dal ya tergantung membacanya. Biasanya terjadi penambahan 2 huruf itu. Maka biar tidak terjadi penambahan huruf yang lain, ya langsung masukkan ke huruf dal dengan menunaikan rokhawahnya. Setelah itu tunaikan tasdidnya yu'adzi ya. Adzi, azza, idzi, udzu. Nah, seperti itu ya. Yu'adzibu. Kemudian huruf ba ini juga perlu jadi perhatian. Ini hampir sama dengan huruf dal tadi. Ya, biasanya kalau di orang-orang logat tertentu, ya, misalnya dari Jawa begitu ya atau Jogja ya, yu'adzibu. Nah, jadi baknya itu ada ikutan aliran udara yang keluar ketika mengucapkan. Padahal huruf ba itu dia tidak memiliki sifat hames. Ya, dia sifatnya jahir. Maka ringankan saja. Ba, bi, bu, ya, bukan ba, bi, bu, ya. Dan kalau kita mengucapkan begitu, yu'adzibu begitu, itu juga sebenarnya malah berat juga ya. Ya, nanti tambah capek ini bibirnya. Nah, maka ringankan ya. Ringankan saja ya di dibersihkan dari sifat hames yang memang harusnya tidak ada. Kemudian adzabahu ya, adza ain jangan sampai tertukar menjadi hamzah ya, tertukar menjadi adza ya. Ini di grup setoran masih ada yang seperti itu ya, ketika isti'adah membaca ain menjadi hamzah au ya, atau kadang juga terjadi pertukaran dengan huruf wawu ya, au ya, harusnya au, a, i, au, adzabahu ya, bukan adabahu, bukan pula ngadzabahu, juga nggak cocok ya. Kemudian zalnya ini dibaca 2 rakaat, baknya seperti tadi ya, hilangkan sifat hamesnya, ringankan. Kemudian hu di sini ada dhammah terbalik yang bertemu dengan hamzah di lafadz setelahnya. Nah, maka ini hukumnya adalah mad silah tawilah ya atau mad silah kubro. Panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Ya, panjangnya 4 atau 5 harokat mengikuti kaidah mad munfasil. Nah, sehingga di sini dibaca hu. Nah, dan ketika masuk ke hamzah, jangan sampai hamzahnya terayun. Jadi bukan adzabahu wahad. Nah, huwa. Nah, itu juga keliru. Jadi hamzahnya harus dibaca dengan jelas atau tahqiq. Adzabahu a. Nah, begitu ya. Ahad. Kemudian yang terakhir yaitu ada huruf dal di sini, ada kolkolah ya. Ada kolkolah kubro. Wakof yaitu wakaf karena apa namanya sukun karena wakof. Nah, itu namanya qalqalah kubro ya. Huruf qalqalah yang disukunkan karena wakof, nah, itu namanya qalqalah kubro. Dan qalqalah
dibaca dengan pantulan yang natural saja. Jadi tidak perlu sampai ditekan berlebihan. Beberapa ada yang ini ya, keliru dalam hal pengertian kolkolah sugro dengan kolkolah kubro ya. Dianggapnya kolkolah sugro itu pantulannya kecil, kolkolah kubro itu pantulannya besar. Karena sugro kan kecil, kubro itu lebih besar ya. Sugro lebih kecil, kubro lebih lebih besar. Padahal dari segi pantulannya sama saja ya. Perbedaan nama kubro dan sugro itu hanya pada kondisinya ya. Kondisi huruf yang dipantulkan ya. Ketika dia sukun karena wakaf, maka dia kubro. Ketika dia memang sudah sukun dari awal, maka dia sugro. Nah, kalau pantulannya sama, ahad. Bukan berarti yang kubro menjadi ahad. Itu enggak tepat juga karena jadi menambahkan huruf hamzah di belakang. Padahal di situ tidak ada hamzahnya. Ketika keluar suara hamzah, nah, seolah-olah seperti menambah huruf yang baru sehingga nanti bisa masuk dalam kategori lahan jali ya, yaitu kesalahan yang besar. Nah, maka pantulannya dibuat senatural mungkin ahad, bukan ahad. Nah, tidak perlu ada tambahan hamzah di belakang. Baik, saya contohkan sekali lagi. Nanti kalau ada yang mau praktek atau bertanya dipersilahkan ya. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Ya, seperti itu. Ada yang mau mencoba? Gak ada. Boleh Ustaz. Ya, boleh silakan kalau mau. Ya, ayat 25 ya. Bismillahirrahmanirrahim. فيومئذ لا يعذب عذابه ulang. فيومئذ لا يعذب Adzabahu ahad. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Jangan di ini ya, apa namanya? Jangan dijeda ya. Ahad. Nah, langsung aja ahad. Sama ini apa? Huruf ainnya perlu di apa ya? Diringankan ya. Jangan sampai ada biasa aja. Ada yu'adzibu azabahu. Nah, seperti itu. Coba diulang sekali lagi. فيومئذ لا يعذب في Au. Sepertinya kok agak agak berat ainnya ya. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. Ya, nah, ini ya. Ainnya Iya, Ustaz. ainnya masih agak agak berat ya. Kebiasaan atau seperti apa? Iya, kadang masih kurang konsisten Ustaz. Masih Iya, kurang stabil. iya. Masih perlu Nanti banyak ya, latihan. nanti dilatih lagi ya di rumah ya. Jadi ainnya biasa saja, tidak perlu terlalu berat karena nanti kalau kita belajar ini ya, belajar sifat-sifat huruf ya. Nanti kita akan dapati dari belajar sifat itu salah satunya adalah karakter ya, karakter huruf. Nah, jadi huruf-huruf itu dia memiliki karakternya masing-masing ya.
secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Ada huruf-huruf yang dia itu karakternya itu lemah, ada huruf-huruf yang dia itu karakternya kuat. Nah, termasuk huruf ain ini dia karakternya lemah dia. Nah, jadi ya di ini aja apa ya? Ya dilemahkan saja. Nah, jadi huruf-huruf yang lemah itu dibaca dengan ringan saja. Yang huruf-huruf yang kuat, nah maka dia mungkin bisa lebih berat ya. Tentunya beratnya ya sesuai dengan sifat-sifat yang ada di dalam huruf tersebut. Nah, memang huruf ain ini kadang menjadi catatan khusus ya di banyak tempat. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena setiap orang memang punya kesulitan masing-masing, jadi tidak perlu dibandingkan dengan yang lain ya. Terkadang ada yang mengatakan huruf dot itu huruf yang paling sulit ya, padahal belum tentu karena itu sulit bagi sebagian orang, tapi buat yang lain enggak itu kan. Termasuk huruf-huruf yang lain, termasuk huruf ain, termasuk huruf h ya. Bahkan saya ada satu ya, satu mahasantri itu yang belajar huruf h sama huruf h itu ya berapa ya? Cukup lama ya, hampir 2 tahun itu baru baru bisa mengucapkan antara h dengan h. Padahal yang lain sudah lancar semua ya. Hamzah sudah, ba sudah, ya, dari Hamzah sampai ya sudah baik semua. Tinggal satu itu. Nah, dan dia sendiri nggak tahu kalau kemudian itu yang keluar sudah berbeda suaranya. Nah, itu cukup lama mengulang-ulangnya. Baru setelah masuk tahun kedua baru bisa merasakan, oh ternyata bedanya seperti itu. Nah ini kan mungkin huruf H dan H ini kan bagi sebagian orang kan huruf yang cukup mudah. Nah, tapi ya lagi-lagi memang setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Jadi ya dinikmati saja prosesnya, ya, kemudian diistiqomahkan latihannya. Baik, kalau nggak ada yang mencoba lagi, kita lanjutkan di ayat 26 ya. 26. Ayat 26. Wala wala yuthiqu wathaqahu ahad. Di sini diawali dari huruf waw ya. Waw huruf tipis ya. Wa ya, dengan memonyongkan bibir dulu. Wa, wi, wu. Nah, jadi wa bukan wa tapi wa. Wala, wala ya. Dan kemudian ini tasdidnya tidak perlu tidak perlu tidak perlu diperhatikan karena tasdid ini berhubungan dengan tanwin di ayat sebelumnya. Jadi ya abaikan saja kalau kita wakaf di situ. Wakaf di akhir ayat 25. Kemudian wala, lanya 2 harokat, ada alif setelah fathah. Kemudian lamnya juga tipis ya, wala bukan wala, tapi wala, wala yu. Kemudian yu fiku, ya, yu-nya 2 harokat ya, ada waw sukun setelah dhammah. Kemudian ini huruf fa ya. Huruf fa ini juga kadang masih sering tertukar dengan huruf yang hampir-hampir sama suaranya. Kadang tertukar menjadi sin, yu, si. Kadang tertukar menjadi huruf shin, yu, shi. Nah, maka perlu diperhatikan dia di ujung lidah gigi seri atas ya. Fa, fi, fu ya. Ujung lidahnya keluar atau enggak ya terserah ya. Mau dikeluarkan juga boleh, enggak pun juga enggak masalah. Karena memang ada orang-orang yang ketika ujungnya tidak keluar sedikit menyentuh menyentuh gigi jari atas ya suaranya berbeda. Tapi ada juga yang cukup menyentuhkan dari dalam sedikit saja sudah keluar. Ya, jadi memang terkait makhorijul huruf ya, letak-letak hurufnya itu
Nah, itu tidak ada teori yang mutlak ya. Nanti kalau kita belajar dengan banyak guru, membuka banyak kitab, nah boleh jadi penjelasan antar huruf-huruf itu menggunakan bahasa-bahasa yang hampir-hampir mirip atau bisa juga berbeda. Nah, tapi nggak ada masalah ya. Yang penting adalah suaranya. Ya, karena memang dulu itu teorinya kan nggak ada ya. Nah, yang ada adalah talaki. Nah, maka selama suaranya tidak berubah, maka teorinya beda-beda dikit nggak ada masalah ya. Jadi karena dulu pernah ada yang mengatakan itu huruf ta itu ujungnya harus keluar dikit. Ya. Kalau enggak boleh gitu kan. Tapi faktanya enggak begitu ya. Nah, mau keluar juga silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting bunyinya adalah fa, fi, fu ya, bukan bunyi yang lain. Kemudian huruf qaf tadi sudah ya di atas. Kemudian waw juga sudah. Saqohu. Ini fa lagi dibaca panjang 2 rakaat. Wasaqohu ya. Hunya juga sama seperti tadi. Mat silah tawilah dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi yang muqaddam itu adalah yang 4 harokat ya. Bu. Nah, 1, 2, 3, 4. Bu i. Nah, wasaqohu a. Hamzahnya juga jangan diayun. Ya, ini perlu diperhatikan. Jangan huwa tapi a. Ahad ini juga sama seperti tadi. Jangan sampai ada penambahan huruf hamzah ya di belakang setelah huruf dal yang sukun. Baik, saya contohkan lagi sekali lagi. ولا ذو ولا يوثق وثاقه أحد. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya untuk ayat 26. Ya. Ada yang mau mencoba? Kalau ada silahkan, kalau enggak ada kita lanjutkan di ayat 27. Enggak ada? Baik, kalau enggak ada kita lanjut ya. Ayat 27. Apa Ustaz tadi berapa Ustaz? 26, Bu. Mau Baik mencoba? Ustaz, apa tadi? Oh Boleh, ya, boleh. silakan, boleh. Ayat 26. Wala wala yuthiqu wasaqahu ahad. Ya, seperti itu ya. Nggak ada masalah ya. Sudah baik. Nah, tinggal dikonsistenkan di tempat-tempat yang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Nggak ada pertanyaan, Bu? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan di ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di ayat 27, nah ini diawali dengan ya ayyuha. Ya ayyuha ini mad jaiz munfasil. Nah, untuk mad jaiz munfasil, nah itu di riwayat yang kita baca ya itu dibaca dengan panjang 4 ya atau 5 harokat ya. Tidak boleh kurang dari itu. Ya, jadi tidak boleh dibaca 2 harokat. Jadi harus 4 ya. Ya ayyatuha. Kemudian setelah itu
ayya ya. Ayya ada ya yang bertasdid. Nah, ini ya yang bertasdid ini ada kaidah khusus yang namanya an-nabr ya, an-nabr. Jadi ketika ada ya yang bertasdid, ada kemudian waw yang bertasdid, maka ketika dia bertasdid karena dirinya sendiri ya, bukan karena pengaruh huruf yang lain ya. Misal nun bertemu ya itu kan huruf yang lain ya. Mim bertemu mim enggak ya. Ya, ya itu ya nun atau tanwin bertemu dengan ya ya. Maka kalau ada seperti itu maka tidak ada nabernya. Tapi kalau dia karena hurufnya sendiri ya, huruf ya aslinya sendiri, nah, maka dia ada nabernya agar tidak tertukar dengan huruf ya yang ada di al-jauf ya. Maka harus ayya, bukan ayya. Kalau ayya nanti seolah-olah di situ ada ya sukun yang mana ya sukun di situ adalah ya mat. Nah, maka perlu diperhatikan. Jadi ayyatu, ayyatuha tak seperti tadi sudah ya, hak juga sudah, jangan sampai tertukar dengan huruf hak. Kemudian di sini ada lam takrif, lam takrif, ada lam syamsiah. Nah, maka di sini nunnya terjadi idgham ya, dari lam ke nun ya, sehingga nunnya diberikan tanda tasdid. Nun yang bertasdid itu ada gunnahnya, maka ditahan dulu 3 rokat. Ya ayyatuhan nafsu. Nah, begitu ya. Hanna. Jadi jangan terburu-buru ya. Kemudian nafsu ya fa dia punya sifat rokhawah, nah, maka tunaikan rokhawahnya. Jangan nafsu, tapi nafsu. Nah, jangan juga nafsu ya. Kalau nafsu jadi huruf yang lain. Nah, biasanya huruf-huruf rokhawah ini seringkali terabaikan ketika sukun ya. Yang paling sering itu adalah basmalah. Nah, di huruf sinnya. Masih bahkan juga mungkin tidak asing ya kita sering mendengar Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillah, ya. Bismillah. Nah, itu kan baknya nggak sempurna, sinnya juga nggak sempurna. Nah ini juga sama biasanya an-nafsu, nafsu sehingga fa-nya juga rokhawahnya belum tertunaikan. Maka ya ayyatuhan nafsu. Nafsu. Kemudian sin, kalau sin insya Allah gampang ya. Ini seperti huruf S biasa. Kalau kita mengucapkan saya, satu, dan seterusnya. Kemudian di sini ada lam ta'rif lagi, ada lam qamariyah, al-mutma'innah. Ya, almu, ya, ini lam sukun. Ada lam sukun, ya ini lam sukun juga sifatnya mirip-mirip dengan mim sukun. Maka jangan dibaca dengan menekan berlebihan menjadi an-nafsul mutmainnah. Nah, jadi lamnya jangan ditekan secara berlebihan tapi tunaikan tawasudnya. Sul sul a ya, sulmu ya, alha ilha. Jadi sedikit dialirkan, jangan ditahan ya, jangan ditahan. Kemudian selanjutnya huruf to ya, huruf to sukun. Berarti dia ada sifat yang namanya kolkolah. Sifat kolkolah dan dia termasuk huruf yang tebal ya. Huruf yang tebal. Nah, maka pantulannya juga harus menebal ya. Muto, ya. Mutomai ya, bukan mute. Nah, sampai sekarang masih ada yang memantulkan huruf kof dengan huruf to itu dengan pantulan yang ringan. Padahal dia huruf yang tebal ya. Maka harus muto.
Mutoma, mutoma, bukan mutema, tapi mutoma. Mutomai ya. Nah, hamzanya juga harus jelas ya, harus mai bukan mai. Kemudian nunnya bertasdid lagi, maka mainah. Ya. Dan haknya tak marbutahnya satu harokat, jadi tidak dipanjangkan. Baik, saya contohkan sekali lagi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada yang mau coba? Ada yang mau bertanya? Bu Umi lagi? Oh ya, Ana Ustaz mencoba. ya, silahkan. Oh, malah keluar. Kayaknya ada masalah sinyal ini ya. Sudah? Is, uh, Boleh, Yuk, silahkan. Ustaz. Aku kan tadi sinyalnya sempat Ya, ada. sinyalnya kayak ngadat ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ayyatuha. Kalau ya ayat Nah, nafsul mutmainnah kan beda surat ya. Coba diulang. Ya, ya-nya juga jangan ya, panjang-panjang ya. Cukup empat saja, empat harokat saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, seperti itu ya. Cukup seperti itu. Syukran Ustaz. Ya, Afwan. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu ya. Ya, sepertinya cukup sampai selesai ini ya. Ayat 28 ya. Ini kebetulan pendek-pendek ya. Ayat 28. Baik, ayat 28 ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ayat 28 ya. Dimulai dari irji'i ya. Ini ada hamzah wasol ya. Ada hamzah wasol. Kemudian bertemu dengan huruf ro yang sukun ya. Sehingga ini roknya dibaca tafkhim atau tebal. Jadi bukan ir, tetapi iru. Nah, irji'i, bukan irji'i ya. Kalau irji'i, nah ini kurang tepat karena di sini kaidahnya adalah rok harus dibaca dengan tebal. Kemudian huruf jim, ya huruf jim ini tidak punya sifat hamas, maka jangan irji, tetapi irji, ji ya. Dia di tengah lidah langit-langit atas, bukan di ujung, tapi dia di tengah sini ya, tengah dalam. Jadi ji, ja, ji, ju, bukan ja, ji, ju, ya. Kemudian setelah itu, bentar ya, maafkan kamera sebentar. Nah, setelah itu ji'i ya, ain dia ada huruf mat ya, ya sukun setelah kasrah, kemudian bertemu dengan hamzah. Maka ini mat jaiz munfasil ya, dibaca 4 harokat. Kemudian ilah, lanya 2 harokat, rabbiki, ya, roknya tebal juga, karena roknya berbaris fathah atau berharokat fathah, maka ro, ya, ro. Bukan ro, tetapi ro, rabbiki, bukan rabbiki, ya. Bukan pula dengan memajukan bibir, ro, nah itu juga nggak tepat, ya. Jadi huruf-huruf tebal itu dibaca dengan cara menaikkan pangkal lidah. Jadi yang berperan adalah yang ada di sini ya.
Rabbiki, ya, Rabbiki. Kaf ada hamznya, maka Rabbiki bukan Rabbiki. Kalau Rabbiki, nanti rawan tertukar dengan huruf Qaf. Nah, inilah pentingnya untuk membedakan antara kaf dengan qaf. Terutama ketika fathah, bukan fathah ya, terutama ketika kasrah atau dhammah. Karena kalau fathah itu walaupun tertukar suaranya sudah berbeda. Tapi kalau kasrah atau dhammah, nah ini agak-agak rawan sekali. Walaupun yang fathah ya harusnya tetap berbeda. Kemudian raudhi, nah ini juga sama, roknya dua rokat dan menebal dan ini huruf dot ya. Tadi sempat kita bahas ya raudhi, ya, bukan rodi, bukan juga rodhi, tapi raudhi, raudhi, raudhiya. Jadi dia ada di sini ya, mana ini? Sisi lidah geram atas ya, boleh kanan, boleh kiri. Raudhiyatam nah. Ini tanwin bertemu mim, tahan dulu 3 rakaat, tunaikan gunnahnya, maru. Nah ini roknya juga tebal lagi. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada rok yang dibaca dengan tafkhim ya. Jadi bukan mar, tetapi maru, maru, marudi, marudiyah. Nah di sini ada juga ya yang bertasdid. Nah, maka di sini ada nabernya seperti di sini tadi ya. Ya ayyatuha marudiyah. Nah, seperti itu. Baik, saya contohkan sekali lagi. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau mencoba, silahkan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, seperti itu. Ada yang mau mencoba? Ana Ustaz. Ya, silahkan ya. Silakan Bu. 28 ya. Iru. Iru itu dia masih tebal ya Ustaz. Ya, tebal itu. Irji'i ya. Kalau depannya bukan hamzah wasal, Iru. dia tipis. Kalau depannya hamzah wasal, dia tebal. Irji'i irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, huruf dotnya perlu dikuatkan lagi ya. Huruf dot termasuk dia huruf yang kuat. Raudhi. Raudhi. Ya. Sama ainnya masih seperti tadi ya. Ainnya masih agak ini ya, terlalu menekan berlebihan. Coba sekali lagi coba. Bisa enggak? Halo? Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya, ini ya, bukan Robbika ya. Robbiki ya. Kalau Robbika untuk apa namanya? Laki-laki ya, ini perempuan Robbiki. Nah, huruf ainnya masih ya, huruf dotnya juga masih ini perlu dikuatkan sedikit ya. Raudi, raudiyatan marudi, marudi, dan marudi. Nah, begitu. Ulang Ustadz boleh? Ya, boleh sekali lagi silahkan. Irji'i ila rabbiki Ya, radi. begitu. Begitu itu. Ir- Bagus itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, seperti itu ya. Itu huruf dotnya sudah baik ya. Tinggal huruf ainnya ya. Ainnya masih Baik Ustaz. ya masih seperti yang awal tadi ya. Ya nggak apa-apa nanti bisa diulang kembali. Baik, kita lanjutkan di ayat 29. Kalau enggak, atau ada lagi yang mencoba? Enggak ada ya. Baik, kalau enggak ada, kita lanjutkan 2 ayat. Satu ayat dulu di ayat 29 ya. Fadkhuli fi ibadi.
fadkhuli ya. Ya qalqalahnya qalqalah kubro ya. Fadkhu ya. Jadi ringan saja ya, ya sama ya, mau di depan mau di belakang ya, qalqalahnya dipantulkan secara natural saja. Kemudian huruf kha yang dhammah ini kalau enggak berhati-hati juga kadang tertukar dengan huruf ha. Fadhu, nah, fadhu, hu. Atau kalau enggak apa namanya, seraknya terlalu berlebihan. Fadhu, nah, khu. Nah, itu juga kurang sesuai juga ya. Jadi seraknya sedikit saja ya. Jadi makanya kalau belajar tajwid itu butuh guru itu salah satunya di huruf kha ini ya. Kalau di dalam buku itu kan beberapa ada yang menulis ya, disertai dengan suara ngorok. Nah, padahal ngoroknya itu bukan bukan yang sebesar itu. Nah, makanya karena buku nggak bisa berbicara ya, maka pentingnya ada guru itu untuk menjelaskan hal-hal yang semacam itu. Jadi koknya cukup ringan saja. So, fi, hu ya. Tidak perlu sampai fadhu, fadhu, tapi hu. Ya, jadi cukup seperti itu. Fadkhuli, D-nya 2 rakaat, fi juga 2 rakaat, ibadi, ya ini ainnya tadi ya jangan sampai menjadi hamzah, ba-nya juga ringankan, jangan ba. Kemudian D-nya juga 2 rakaat. Nah, di 2 ayat ini dulu pernah pas saya mampir di sebuah masjid yang cukup besar juga ya. Masjidnya bagus ya. Imamnya juga bagus-bagus ya. Tapi ketika itu ada satu imam yang membaca di surah Al-Fajr ini ya, dari awal sampai akhir ya, 30 ayat. Nah, dari ayat 1 sampai 28 itu bagus ya. Suaranya bagus, tajwidnya juga bagus ya, konsisten bagus. Begitu sampai di 2 ayat ini, nah ini saya kaget ketika mendengar ya. Kenapa kaget? Ya karena di sini di ibadi ini kan cukup 2 rakaat. Ya, termasuk di ini juga ya jannati juga 2 rakaat. Nah, tapi imam tersebut membaca dengan ibadi, ya, kemudian wadkhuli jannati, panjang sekali gitu kan. Jadi nggak khusyuk akhirnya ketika mau ruku ya. Padahal hanya 2 ayat ini yang perlu menjadi perhatian ya. Makanya pentingnya konsistensi ya, di dalam tajwid ya. Yang 2 ya cukup 2, yang 4 4, yang 6 6 ya. Jangan dibalik-balik. Baik, saya contohkan sekali lagi ya. Fadkhuli fi ibadi. Cukup begitu ya. 1 kali ayun. Di, i, bi, fi. Nah, begitu. Baik, ada yang mau membaca? Bu Umi lagi mungkin ya. Nah, apa ini Bu Umi terus ya? Enggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ya, Pak. Mau mencoba Pak? ya, Ya, boleh. Silahkan. saya ini baru masuk nih. Dari ayat berapa itu? Nah, ini mencobanya satu-satu ayat, Pak. Jadi ayat Oh, 29 aja. oh ya. Fadkhuli fi ibadi. Coba diulang, Pak. Fadkhuli Fadkhuli fi ibadi. Pantulan dalnya jangan ke arah fathah, Pak. Jangan fadakhuli, ya. Fad. Oh Ini ya. Fad bibirnya ditarik aja. Jangan fadakhuli, tapi fad. Fadakhuli, ya. Sama dalnya, ya. Dal digusi, jadi bukan ibadi, tapi ibadi, ibadi. Nah, begitu. Coba lagi, Pak. Fadkhuli fi ibadi. Ya, begitu. Cuman dalnya masih agak ke arah fathah itu, Pak. Masih fada, huli, ya. Coba fade, Oh ya. fade. Fadkhuli fi ibadi.
Nah, agak lebih berkurang ya. Nah, memang Iya. ada beberapa itu kalau memantulkan huruf-huruf qalqalah itu kadang ini ya terikuti harokat sebelumnya. Jadi misalnya depannya domah, jadi ikut suara domah. Misalnya buruju, nah, buruju, nah, begitu. Ini kan buruju, bukan buruju. Nah, ini juga sama. Fathah menjadi fadahu, fadahu. Harusnya fadhu, fadhu. Nah, begitu. Itu ya Pak ya? Iya, iya. Iya. Bumi mau mencoba? Enggak ya. Baik, kalau enggak kita Boleh Ustaz. Oh ya, kirain enggak ya. Kalau mau mencoba silahkan. Ayat 29. Fadkhuli fi ibadi. Nah, dalnya terlalu naik, Bu. Coba turunkan sedikit. Ibadi, bukan ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Coba lagi, Bu. Ulang Ustaz. Ya, Fadkhuli fi ibadi. ya itu lebih baik ya. Baik, yang terakhir ayat 30 ya. Insya Allah berarti pekan depan lanjut ke surah yang baru. Wadkhuli jannati. Ini juga cukup 2 rakaat ya. Nah, terkadang tadi ya ketika di penghujung ayat jadi panjang jannati. Oh, loh. Kok jadi panjang ya? Bahkan beberapa yang belajar lagu juga begitu. Maka kalau saya menyarankan kalau mau belajar lagu ya perbaiki tajwidnya dulu. Nah, ini wadkhuli juga sama ya ini fadkhuli wadkhuli hoknya jangan jadi hak sama ini peringatan sama linya 2 harokat jannati nunnya bertasydid maka tahan dulu 3 harokat setelah itu baru ke huruf tak yang panjang 2 harokat tak punya sifat hamas jannati nah seperti itu. Mati. Silahkan kalau mau ada yang praktek, monggo. Silahkan Pak. Ya, ya, Pak. Siapnya mau mencoba. Ya, boleh. Wadkhuli jannati. Nah, masih ya ini ya. Pantulan dalnya masih mengarah ke fathah, Pak. Masih khuli, wada khuli. Harusnya Wad wad, wadkhu. wadkhuli wadkhuli jannati. Nah, begitu, Pak. Nah, itu baru sip itu ya, pantulan dalnya. Kerasa nggak Pak, bedanya, Pak? Iya, iya, iya. Kerasa ya? Iya, Iya. baik. Ada lagi? Bumi lagi? Boleh Ustaz. Ya, silahkan. Ustaz. Wadkhuli jannati. Ya, itu ya. Jadi itu beberapa contoh dan prakteknya ya. Semoga bermanfaat. Ya, nanti kalau mau Amin. murojaah bisa dilihat kembali rekamannya kalau sudah saya upload. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Nggak ada ya? Ya, nggak ada. Baik, kalau nggak ada, alhamdulillah. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat, ya, bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Dan semoga Allah berikan kekonsistenan, keistiqomahan kita untuk belajar dan juga di dalam melafadzkan setiap huruf-huruf hijaiyah. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berkahi waktu-waktu kita. Kita akhiri forum Amin. kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.